warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Al-ayah. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Al-ayah. Hadratul mukarramat, para ibu jamaah majelis sholawat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bi alfi alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa duduk di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ada rangkaian tarekah sholawat dilanjutkan dengan sharing ilmu agama yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mengantarkan kita menuju mardhatillah atau jalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun iman ya, dan tertunda baru sampai di malaikatnya Allah. Rukun iman kita flashback sebentar. Rukun iman semuanya ada 6. Unsur-unsur dari iman itu 6. Yang pertama antu'mina billah wa malaikati. Yang pertama kita harus percaya iman kepada Allah, dan yang kedua harus iman kepada para malaikat. Iman kepada Allah seperti apa sudah dijelaskan, iman kepada malaikat seperti apa sudah dijelaskan. Kita lanjutkan ke yang unsur berikutnya, wa kutubihi. Yang ketiga kita harus mengimani, kalau kita mengaku sebagai umat yang beriman, wa kutubihi, ketiganya kita harus mengimani kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah itu yang mana? Kitab itu apa sih? Kalau kitab secara lughat asal bahasa artinya adalah buku. Tapi Allah nggak tiba-tiba nurunin buku diturunin dari langit, dibrodolin begitu aja. Buku diturunin merudul, tahu-tahu nibanin kita mati malahan. Allah yang dimaksud dengan kutubi, kitab-kitabnya Allah adalah kanat maktubatun 'alal alwah wa nuzuliha kanat maktubatun 'alal alwah. Kita harus percaya bahwa kitab-kitabnya Allah itu bukan diturunkan dalam bentuk buku, tapi yang dimaksud dengan kitabullah adalah kalamullah yang mana tercatat di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu papan besar di sana di langit sana, yang mana Allah mencatatkan semua kalamnya di sana, semuanya. Jadi Allah itu kalamnya sama, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, terus aja menyampaikan kalamnya.
Nah, yang diturunkan kepada para rasul itu adalah bagian-bagian tertentu saja, sehingga jumlah mushaf atau jumlah suhuf yang diturunkan bahkan disebutkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tetapi juga ada pendapat yang menyampaikan bahwa jumlah suhuf itu ada 104, ada yang menyampaikan 114, ada juga yang menyampaikan 184. Yang benar yang mana nggak tahu saya juga. Nah, tapi para ulama menyampaikan suhuf yang diturunkan pada para rasul itu la ya'lamahu illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Nah, tetapi dari sekian banyak suhuf yang diturunkan, kita wajib mengetahui menghafal yang 4. Di antaranya adalah kitab Taurat. Taurat yang diturunkan kepada siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Dan yang kedua ada kitab kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah kitab Furqan atau Al-Quran. Furqan itu maksudnya artinya Furqan itu memisahkan antara hak dan yang batil. Jadi fungsinya Al-Quran itu memisahkan antara hak dan batil. Diturunkan kepada Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, diturunkan kepada afdalur rasul, kepada rasul yang paling afdal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diturunkannya dalam bentuk apa? Diturunkannya dalam bentuk kalam. Jadi Rasul tidak disuruh mencatat atau tidak diberi kitab utuh tulisan, enggak. Jadi kalam Allah itu laisat bisautin wala bikitabin, tidak pakai suara, tidak pakai tulisan. Terus pakai apa? Ya enggak ada yang tahu kecuali mereka. Sehingga Allah itu menurunkan wahyunya melalui Rasul, sehingga tadi disampaikan di dalam salah satu ayat, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Jadi manusia itu tidak ada yang mampu mendengar kalamullah kecuali disampaikan kecuali yang disampaikan sebagai wahyu aw min wara'i hijab, atau dihijab, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salam ketika di Bukit Tursina. Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina mendengar suara yang mana itu adalah kalamullah min wara'i hijab. Jadi bukan berarti itu suaranya Allah, karena Allah dawuhnya atau berkalamnya itu tidak memakai suara. Selain kitab yang 4 tadi, juga ada diturunkan suhuf-suhuf yang lain, termasuk ada suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Selain Taurat juga ada. Nah, itu kita hanya wajib mengetahui, wajib mengimani secara jumlah, tidak secara tafsir. Yang wajib kita ketahui secara tafsir adalah terkhusus bagi kitab yang 4 tadi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, salah satunya disampaikan di dalam kitab Taurat. Ini pengingat bagi kita semua. Allah Allah dawuh di dalam kitab Taurat, menyampaikan di dalam kitab Taurat banyak sekali sebetulnya, cuma saya titipkan salah satu.
radita bima qasamtahu laka in radita bima qasamtuhu lak arahtu badanaka wa qalbak wa illam tarda bima qasamtuhu laka salaktu alaika dunya hatta tarkudu fiha karakbil wahsyi fil bariyah. Wahai anak Adam, barang siapa yang ridho, yang menerima, yang bersyukur atas apa yang aku berikan pada kalian, yang sudah aku bagi sama kalian, dawuhnya Allah di dalam Taurat, arahtu badanaka wa qalbak, maka aku pasti akan memberi rehat atau memberi ketenangan pada badanmu dan juga pada hatimu. Jadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, badannya enak, terus hatinya tenang. Wa illam tarda bima qasamtuhu laka salakta 'alaika dunya hatta tarkudu fiha tarakul wahsyi fil bariyah asy-syahra. Dan barang siapa yang tidak menerima apa yang aku berikan pada kalian, maka akan dibikin susah sesusah-susahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, selain kitab-kitab Allah, selanjutnya yang wajib kita imani adalah warusuli, rasul-rasulnya Allah. Bagaimana cara mengimani rasul-rasulnya Allah? Bi anta taqidah annahum afdalu ibadillahi ta'ala. Kita bertekad bahwa para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang diunggulkan. Nah, sengaja diutus untuk kita semua untuk menyampaikan untuk tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada makhluk. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua dari utusan itu, semua dari rasul itu kami unggulkan, bahwa Allah 'alal 'alamin. Allah menggunakan mutakallim ma'al ghair di sini, faddalna, kami, bahasanya kami. Ini tujuannya adalah limu'azzami nafsi, kalau istilah ilmu nahwu. Limu'azzami nafsi, mengagungkan dirinya sendiri. Jadi bahasa kami hanya boleh dipakai untuk Allah kalau sendiri. Kalau kita jangan kami. Sendiri ya sendiri, saya. Karena tujuannya adalah limu'azzami nafsi, membesarkan dirinya sendiri. Di antara taqidah anna Allah ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adaduhum illallah. Cara mengimaninya adalah kita bertekad bahwa Allah mengutus utusan-utusan kepada kita semua dari golongan makhluk yang sama dengan kita semua, yaitu manusia juga. Jadi tidak ada utusan Allah yang boleh dinobatkan menjadi Tuhan. Rijalan la ya'lamu adaduhum illallah, dan mereka laki-laki semuanya. Jadi kalau ada perempuan ngaku sebagai nabi, itu berarti perempuan udah setengah gila. Apalagi ngaku malaikat Jibril. Di Indonesia itu lengkap, ada nabi, ada malaikat Jibril. Banyak nabi. Yang ngaku nabi siapa? Ahmad Musaddiq. Ada yang ngaku malaikat Jibril, siapa? Lia Eden, dari kerajaan Eden. Lama-lama jadi Lia Edan. Nah, jadi kita harus berbahagia hidup di Indonesia. Kita berkumpul dengan nabi dan malaikat. Nauzubillah, nauzubillah. La ya'lamu adaduh, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu jumlahnya para utusan tersebut. Awaluhum Adam wa khatamahum wa khatimuhum wa afdaluhum sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama
pertama diturunkan adalah Nabi Adam, dan yang terakhir dan yang paling unggul di antara semua rasul tersebut adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam, dan semuanya itu dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi tidak ada yang dari keturunan kera ya. Semuanya dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita bilang bahwa manusia ini keturunan monyet, berarti kita udah ngatain bapak kita ini monyet. Kalau anak monyet berarti monyet. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim, dan kita harus bertekad bahwa sesungguhnya para rasul tersebut shadiquna fi jami'i aqwalihim, jujur, pasti benar dalam semua apa yang diucapkan, nggak akan pernah bohong. Seperti yang pernah disampaikan bahwa kalau kita menyanggah mengatakan bahwa saya tidak percaya hadis karena buatan manusia, maka orang tersebut sudah ingkar dari beriman kepada Rasul. Wafil kalam al-urfi nahwu akaltu syarabtu, dan Rasulullah, para utusan Allah, para Rasul Allah ketika menyampaikan dakwahnya kepada kita semua, kepada umatnya pada saat itu menggunakan bahasa yang ringan, bahasa yang urfi, bahasa yang sesuai dengan adat setempat. Ini disampaikan oleh para ulama. Jadi para Rasul dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan bahasa sesuai bahasa adatnya. Nabi Adam menggunakan bahasa apa? Bahasa apa Nabi Adam? Bahasa Ibrani. Terus Nabi Musa menggunakan bahasa apa? Bani Israel, sama bahasa Ibrani. Semuanya menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa daerahnya. Ketika di Indonesia, umpamanya diturunkan utusan ke Indonesia, itu juga akan menggunakan bahasa Indonesia. Makanya kita nggak usah sok-sokan. Kalau mau jadi orang Islam itu harus pinter bahasa Arab, nggak selalu kan itu. Bahasa Arab adalah bahasa surga, betul gitu. Tapi yang harus kita pelajari itu bukan bahasa surganya, tapi belajar menjadi orang yang pantas masuk surga. Kita lagi belajar bahasa Arab, wah sampai lupa segala-galanya. Pas besok nyampe sono kata malaikat, kamu belajar bahasa Arab lagi mempelajari bahasa surga atau bahasa neraka? Karena baik di surga maupun di neraka, malaikat dan para penghuninya komunikasinya sama-sama menggunakan bahasa Arab. Jangan sampai ketukar, hanya fokus di bahasanya tapi nggak fokus di kelayakan diri menjadi penghuni surga. Jadi bagus kita mempelajari bahasa Arab, karena dengan mempelajari bahasa Arab berarti kita akan mampu mengkaji ilmu-ilmu yang mana tercatat dalam bahasa Arab, termasuk Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tapi bahasa Al-Quran itu nggak sama dengan bahasa di Saudi Arabia sekarang, nggak sama gitu. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu sastra tingkat Tuhan, bukan sastra tingkat dewa lagi. Sastra tingkat Tuhan. Kalau sastranya tingkat Gusmus gitu, atau tingkat sastrawan-sastrawan zaman sekarang aja kita udah puyeng mikirinnya, ini bahasa apa sebetulnya, apalagi sastra tingkat Tuhan. Makanya harus ada ilmu-ilmu pendukung untuk untuk mengkaji itu. Kembali ke pembahasan. Wa annahum ma'sumuna minal wuqu' fi muharramin aw makruhin, dan para utusan tersebut, para rasul tersebut itu dijaga dirinya dari melakukan kemaksiatan
melakukan keharaman dan kemakruhan. Jadi ketika Rasul melakukan apapun itu tidak akan pernah jatuh pada hukum haram atau hukum makruh. Contohnya, Rasulullah SAW pernah mengangkat putra, sehingga putra angkatnya tersebut dinamai dengan nama beliau Ibnu Muhammad, sehingga turun ayat wa ma kana Muhammadin aba ahadin mir rijalikum. Jadi tidak Muhammad itu bukan ayah dari salah satu di antara kalian, sehingga dibatalkan. Cara membatalkannya ekstrim. Mantan istri dari anak angkatnya tersebut dinikahi oleh Rasulullah, biar apa? Menggugurkan anggapan bahwa anak angkat menjadi anak kandung. Anak angkat ya tetap anak angkat, jadi sah dinikahin. Hati-hati kalau mau yang ambil anak angkat. Biasanya kalau mau ngangkat anak nyari-nyari yang cantik gitu, nggak tahu begitu bapaknya naksir kan. Atau nyarinya yang ganteng malah emaknya yang naksir, nah repot kan. Jadi hati-hati, karena tetap sah untuk nikah, kecuali kalau disusui sebelum usia 2 tahun ya. Jadi yang membatalkan atau yang menggugurkan kehalalan nikah adalah air susu. Air susunya, tapi bukan hanya sekali disusui normal selayaknya bayi di bawah usia 2 tahun. Kalau sudah di atas usia 2 tahun itu tidak termasuk rodoah. Makanya ibu-ibu jangan khawatir kalau nyusuin bapaknya nggak bakal jadi anak, tenang aja kan gitu. Nggak bakal jadi anak, kok disusuin gimana jadi apa? Jadi anak dong? Enggak dong, masa tiba-tiba berubah jadi anak. Mau minumnya sampai 2 kintal atau 200 liter enggak, tetap hukumnya enggak menjadi rodoah. Karena ada syarat menjadi rodoah adalah di bawah usia 2 tahun. Nah, kalau udah 2 tahun ke atas enggak. Mana tadi lupa? Gara-gara susu. Wa annahum dan kita harus bertekad bahwa Rasul para utusan tersebut mempunyai 4 sifat yang wajib, yaitu apa? Apa nggak sifat wajib bagi Rasul? Sifat yang wajib bagi Rasul yang pertama amanah, bisa dipercaya. Yang kedua fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Cerdas dalam arti apa? Cerdas dalam arti beliau akan selalu bisa menjawab semua hujah dari musuh-musuhnya. Apapun yang ditanyakan oleh musuhnya akan bisa dijawab. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau betul-betul Rasulullah? Ya betul. Buktikan kalau memang engkau Rasulullah, turunkan bulan, panggil bulan. Pada saat itu bukan musim adanya bulan. Keluarkan bulan, setelah itu panggil turun ke bawah, masukkan ke tanganmu yang kanan, keluarkan dari tanganmu yang kiri. Rasulullah tetap lakukan. Nah, malam yang gelap, bulan datang, tetap diturunkan. Jadi maksudnya fatonah itu seperti itu. Harus mampu menjawab semua hujah yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya. Yang ketiga apa? 1 amanah, 2 fatonah, 3 siddiq. Siddiq artinya selalu benar dari setiap tindakan dan ucapannya. Sehingga yang tadi itu Rasul tidak akan pernah jatuh dalam hukum haram atau hukum makruh. Bahkan ketika Rasulullah melakukan tadi mengangkat putra, itu tidak jatuh dalam keharaman atau kemakruhan. Karena apa? Dengan adanya Rasulullah pernah mengangkat putra dan memperlakukannya seperti itu, kita jadi tahu bahwa ngangkat anak atau anak angkat itu tidak menempati posisi anak nasab. Sama halnya ketika suatu saat Rasulullah pernah tidur pulas. Rasulullah bersama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal sholat
sunnah. Sayyidina Bilal sholat sunnah, Rasulullah tidur. Sebelum tidur pesen, Bilal, nanti kalau subuh datang bangunkan saya. Jadi nggak usah ngiri. Kalau umpamanya ada kiai nyuruh muridnya sholat malam-malam, kiainya tidur. Emang udah dari dulu Rasulullah juga begitu. Ada contohnya. Nah, pas waktunya subuh, Bilalnya kecapean, ketiduran bangun, sehingga matahari terbit, udah mulai terik. Rasulullah terbangun karena panasnya matahari, karena masjidnya Rasul dulu nggak menggunakan atap, sehingga adanya hukum boleh dijamak sholat lil mator karena hujan. Karena dulu sholatnya nggak ada atapnya masjidnya, bawahnya lantainya tanah, nggak pakai keramik gitu. Kenapa tanah? Emang masjid pakai lantainya tanah? Di sana tanahnya tanah suci, jadi kita sholat dimanapun suci tanahnya. Nah, sehingga diizinkan sholat jamak lil mator sebab hujan. Nah, kalau di Indonesia sholat jamak karena hujan, masjidnya juga dibikin megah semegah-megahnya. Perjalanannya ada payung, ada jas hujan, mau bobol 20 jas hujan juga ada. Kalau dulu nggak ada. Rasulullah bajunya satu. Kalau hujan-hujanan ya nggak jadi sholatnya, makanya kena lil mator. Nah, pada akhirnya Rasulullah terbangun karena panasnya matahari. Beliau membangunkan Bilal. Ya Bilal, kenapa kamu nggak bangunkan saya? Kata Bilal, saya juga sama mengalami seperti yang Anda alami ya Rasulullah. Bantah gitu. Jadi ngeles, murid ngeles itu tidak ada dari dulu. Saya juga sama mengalami apa yang kau alami, yaitu ngantuk. Nah, saya tertidur. Akhirnya Rasulullah bangun dan sholat subuhnya kesiangan. Dosa nggak Rasul pada saat itu? Nggak dosa, karena nggak jatuh pada haram, nggak jatuh pada makruh. Kenapa kayak gitu? Kalau Rasulullah nggak pernah kayak gitu, kita nggak akan pernah tahu bahwa sholat kesiangan itu yang namanya sholat qadha. Suatu saat Rasulullah juga pernah karena terpaksa buang air kecil sambil berdiri. Itu jatuh pada hukum makruh atau pada hukum haram? Nggak makruh, nggak haram, karena ketika Rasulullah tidak pernah kencing sambil berdiri, maka sampai sekarang hukumnya kencing sambil berdiri itu menjadi haram. Nah, karena Rasulullah pernah melakukannya, buang air kecil sambil berdiri, maka jatuhnya pada hukum makruh. Maka wajib Rasul sekali aja buang air kecil sambil berdiri, jadi jatuhnya pada hukum wajib. Kalau kita jatuhnya pada hukum makruh. Nah, para rasul yang manapun dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah jatuh dalam keharaman dan kemakruhan. Jadi syirik benar, selalu benar dalam tindakannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Yang terakhir, tablighu ma umiru bitablighihi bil khalqi. Sifat rasul yang keempat adalah menyampaikan apa-apa yang seharusnya disampaikan kepada umatnya. Jadi apapun yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, itu pasti akan disampaikan. Dan selain 4 sifat yang wajib tersebut, ada 4 sifat sebaliknya dan 1 sifat yang mubah, yang boleh, yaitu al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Sifat bangsa manusia, sifat yang sama dengan manusia gitu. Jadi jangan ada anggapan Ustadz kok kayak gitu, sama gitu. Rasul juga dibolehkan mempunyai sifat-sifat manusia, melihat yang cantik naksir biasa, karena itu sifat manusia itu. Jadi jangan beranggapan bahwa Rasul itu nggak boleh mempunyai sifat kemanusiaan. Rasul boleh menikah, Rasul boleh terserang atau terkena syahwat itu. Melihat perempuan seksi, syahwatnya bangkit. Pernah dalam salah satu kisah Sunan Gunung Jati lewat di suatu tempat,
jerit kayak gitu. Perempuannya lewat, betisnya tersingkap, syahwatnya bangkit, melihat dari belakang, syahwatnya bangkit, ada sir gitu, padahal melihat betisnya doang. Dan beliau beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan dari situ Allah menumbuhkan apa namanya tunas gitu, tunas, dan tumbuh bukan jadi pohon tapi jadi anak manusia. Itu sebagai teguran bahwa sekelas kamu itu harusnya jangan kayak gitu, melihat betis saja udah naik syahwatnya. Ditegur langsung, diciptakan manusia bahwa baru sir aja udah jadi anak tuh, apalagi kalau dilanjutin. Nah, jadi boleh bagi Rasul memiliki sifat a'rad basyariyah, sifat-sifat bangsa manusia, yaitu menikah, kena namanya lelah, tidur, boleh tidur, dan makan, minum, dan lain-lain. Dan selain kita wajib mengetahui sifat-sifat yang tadi, kita juga harus mengetahui jumlah dari para rasul yang tercatat di dalam Al-Quran, yaitu 25 atau dalam kaul lain 26, ditambah Nabi Zulkifli. Siapa Nabi Zulkifli? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyampaikan Zulkifli adalah Ilyas, ada yang menyampaikan Zulkifli adalah Yusha, ada yang menyampaikan Zulkifli adalah Zakaria, ada juga yang bilang Zulkifli adalah Hazakil ibnil Ajuz. Hazakil anaknya nenek-nenek. Kenapa? Nabi Hazakil itu adalah anak dari seorang perempuan tua yang pada saat itu berdoa, ketika sudah tua beliau berdoa, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Allah mengabulkan doanya dan memberikan anak seorang nabi. Yang jelas ada di dalam Al-Quran satu nama Zulkifli yang agak samar siapa sebetulnya Zulkifli. Nah, jadi kita wajib mengetahui 25 atau 26 minimal itu. Jumlahnya Rasul banyak. Rasul berapa banyak jumlahnya? 313 atau 314. Ada terus jumlahnya Nabi tadi disampaikan la ya'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah. Walaupun ada pendapat yang menyampaikan jumlahnya Nabi adalah 124.000. Nah, selain kita wajib mengetahui yang 25, kita juga wajib mengetahui secara tafsil bahwa di antara 25 rasul tersebut ada 4 rasul ulul azmi, ada 5 rasul ulul azmi. Kita harus mengetahui susunan dari awal sampai akhir, siapa yang memiliki derajat paling tinggi. Ulul azmi itu apa maksudnya? Yang memiliki kesabaran yang lebih dalam berdakwahnya, sehingga beliau itu kuat, sabar menghadapi masyarakat dalam hidupnya. Yang pertama, di urutan yang pertama Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang paling sabar, sehingga ketika di Taif dilempari batu berdakwah, padahal ke Taif itu tujuannya meminta perlindungan, sampai sana dilempari batu sampai pelipisnya mengeluarkan darah. Ditawari sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat gunung Uhud untuk menghancurkan kaum Taif. Dawuhnya Rasulullah, tidak ya Jibril. Beliau malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah pada mereka, karena mereka melakukan hal-hal seperti itu karena nggak tahu. Jadi kita ketika kita beribadah, kita nggak boleh merasa bahwa kita ibadah sendiri sehingga kita membenci orang-orang yang belum ibadah. Belum terlihat ibadah belum tentu nggak ibadah. Nah, kita rajin sholat, wah si anu jadi nggak mau kenal, enggak. Tapi kita justru harus tetap bersahabat. Jadi dawuhnya Sayyidina Ali, jika bukan saudaramu dalam seiman,
Jika bukan saudaramu dalam keimanan, maka dia adalah saudaramu sebangsa. Jika bukan saudara sebangsa, maka dia adalah saudara sesama manusia gitu. Jadi nggak perlu kita membenci orang-orang yang terlihat maksiat. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak pernah tahu akhir dari kehidupan seseorang. Ada orang yang sepanjang hidupnya ibadah mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang sepanjang hidupnya kafir mati dalam keadaan beriman. Ada Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, sepanjang hidupnya beliau tidak mau menerima Islam. Tapi begitu menjelang ajalnya beliau bersyahadat. Selesai syahadat wafat dalam keadaan tidak punya dosa. Alhamdulillah. Ada Syekh Barsiso namanya. Syekh Barsiso itu rajanya para wali di zamannya, rujukannya wali seluruh dunia. Murid-muridnya Barsiso kalau sholat sajadahnya nggak mau nempel ke tanah saking mulianya, terbang, angkat, mengawang-awang kayak Aladin. Saking mulianya itu muridnya Barsiso. Tapi Barsisonya karena nggak mau nggak mau ada orang yang ibadahnya lebih dari beliau. Ada orang sholat 100 rakaat dia 102, ada orang 102 dia 104, terus saja dilebihi seolah-olah itu baik. Dan akhirnya menyeret beliau mati dalam keadaan menyembah iblis. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan pernah kita takabur dengan ibadah kita karena kita nggak tahu hak prerogatifnya Allah menerima dan menolak ibadah kita. Kita hanya wajib berikhtiar, kita ibadah semampu kita. Selanjutnya terserah Allah. Nah, yang kedua, di urutan kedua Rasulullah Ulul Azmi adalah Sayyidina Musa alaihi salam. Setelah Rasulullah ada Rasul yang sabarnya luar biasa, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa itu sabar banget, ibunya juga sabar. Jadi kisahnya terjadinya pembuahan Nabiullah Musa alaihissalam itu dulu Fir'aun itu mimpi ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya, sehingga pada saat itu semua suami dibawa ke istana untuk menjadi penjaganya Fir'aun. Istri-istrinya di rumah nggak boleh ada yang berhubungan badan karena nggak boleh ada yang melahirkan. Sampai ayahnya Nabi Musa pun menjadi orang yang berada di kepalanya Fir'aun untuk menjaga tidurnya Fir'aun. Ibunya, Allah mengirimkan rasa ke ibunya tengah malam, nggak kuat, gundah gulana. Saking nggak kuatnya beliau nyamperin ke istana. Penjagaan yang begitu ketat, orang-orang yang lagi jaga tidur semua, dibikin tidur sama Allah. Dan terjadilah pembuahan di atas kepalanya Fir'aun. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa dibuahi, ibunya Nabi Musa dibuahi di atas kepalanya Fir'aun. Selesai beliau pulang ke rumah, tertidur, beliau langsung mengandung dan tertidur. Setelah tertidur beliau mendengar dawuhnya Allah bahwa setelah bayi ini lahir maka taruh di peti dan hanyutkan di sungai Nil demi menyelamatkan, karena siapapun yang melahirkan itu akan dibunuh oleh Fir'aun dan penggawa-penggawanya, anak laki-laki. Akhirnya dihanyutkan di sungai Nil, diketemukan oleh istrinya Fir'aun, siapa? Sayyidatina Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah. Nah, Nabi Musa dari sejak kecil beliau sudah mendapatkan fitnah luar biasa dari Fir'aun. Bahkan dari sejak kecil beliau pernah makan bara untuk membuktikan bahwa beliau betul-betul bayi. Jadi bara dimakan sama Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa meminta sama Allah, ya Allah berikan saya teman untuk menyampaikan dakwah karena lisan saya tidak fasih. Lisannya Nabi Musa itu tidak fasih karena pernah makan bara, sehingga Allah mengutus Nabiullah Harun alaihissalam untuk menemani. Nah gitu. Jadi sabarnya Nabi Musa itu luar biasa. Dikejar-kejar sama Fir'aun, kepentok laut,
Allah berikan mukjizat tongkatnya dipukulkan ke laut, terbelah menjadi jalan tol. Jadi kalau umpamanya sekarang di Indonesia ada yang mau jadi di Green Resident, ada yang mau nyalon presiden, itu cari dulu tongkat Nabi Musa biar gampang bangun tol. Dan diberikan ujian-ujian yang lain-lainnya. Setelah Fir'aun nggak ada Korun dan lain-lain, terus jadi kesabarannya luar biasa. Setelah Nabi Musa alaihissalam, Rasul ulul azmi yang ketiga adalah mana tadi? Sayyidina Ibrahim. Sebelum Nabi Musa ada Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim di urutan kedua, Nabi Musa di urutan ketiga. Karena Nabi Ibrahim, kenapa? Nabi Ibrahim itu dirawat oleh ayah angkatnya yang kafir, yang pembuat berhala, pembuat patung. Beliau sampai sempat dibakar oleh Raja Namrud, dan alhamdulillah Allah menyelamatkan beliau dari panasnya api yang disiapkan oleh Namrud tersebut. Yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Sayyidina Isa. Yang keempat di urutan keempat Rasulullah ulul azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah putranya Sayyidatina Maryam. Beliau lahir tanpa ayah gitu. Tapi sah gitu, tanpa ayah. Karena apa? Tanpa ayah beneran, bukan kayak anak-anak sekarang tanpa ayah tapi ada ayah biologisnya kan gitu. Selanjutnya yang kelima ada Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh alaihi salam ada di urutan kelima Rasul ulul azmi. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.